Bayangkan seorang remaja duduk di ruang sidang dituduh melakukan kejahatan yang bahkan ia sendiri belum sepenuhnya pahami. Hakim, jaksa, dan pengacara berdebat. Tapi ada satu hal yang sering terlupakan. Bagaimana kondisi psikologisnya? Kita melihat kasus pengakuan palsu, saksi yang yakin tapi salah, pelaku dengan gangguan jiwa, dan korban yang trauma berat. Semua menunjukkan bahwa hukum tidak bisa hanya mengandalkan pasal tanpa memahami manusia di balik kasus. Psikologi forensik hadir untuk menjembatani ilmu psikologi dengan sistem hukum, menilai pelaku, korban, saksi, menganalisis pernyataan, sampai membantu profiling dan rehabilitasi. Dengan pendekatan ini, keputusan hukum bisa lebih tepat. Siapa yang perlu dihukum, siapa yang perlu dirawat, bagaimana korban didukung, dan bagaimana mencegah kejahatan terulang. Ke depan, kita perlu lebih banyak kerjasama antara psikolog, penegak hukum, dan lembaga sosial, terutama dalam kasus anak, KDRT, dan kekerasan seksual. Dampaknya jelas, psikologi forensik membuat keadilan lebih manusiawi, bukan hanya memutus bersalah atau tidak, tetapi memahami, melindungi, dan memperbaiki hidup orang-orang yang terlibat dalam sistem peradilan. Kesempatan ini, saya Ibnu Khalid, mahasiswa psikologi UTN pada mata kuliah psikologi forensik dengan dosen pengampu Ibu LT Sukesi SPC MPC Psikolog akan membahas psikologi forensik, yaitu bagaimana ilmu psikologi digunakan dalam sistem hukum dan peradilan. Saya akan mulai dari definisi dan sejarah singkat, lalu masuk ke peran psikologi forensik, teori kejahatan, profiling, wawancara, dan false confession, sampai isu saksi, anak berhadapan dengan hukum, dan korban. Tujuannya kita melihat bahwa hukum dan psikologi sebenarnya bekerja berdampingan. Psikologi forensik adalah cabang psikologi yang menerapkan pengetahuan, metode, dan teori psikologi untuk menjawab pertanyaan yang muncul dalam sistem hukum. Jadi bukan hanya soal orang ini gangguan jiwa atau tidak, tapi lebih luas, bagaimana pelaku, korban, saksi, dan proses peradilan dipengaruhi faktor psikologis. Fokusnya mencakup pelaku kejahatan, korban, saksi, dan juga bagaimana hakim, jaksa mengambil keputusan. Ini menjadi penting karena banyak kasus tidak bisa dipahami hanya dari isi pasal, tetapi perlu melihat manusia di balik kasus. Supaya jelas, kita mulai dari definisi dan ruang lingkupnya. Secara sederhana, psikologi forensik dapat didefinisikan sebagai penerapan psikologi pada tugas-tugas yang dihadapi sistem hukum, baik pidana maupun perdata. Ruang lingkupnya luas. 1. Melakukan asesmen pelaku dan korban. 2. Menilai apakah seorang kompeten untuk diadili dan mengikuti persidangan. 3. Menganalisis kesaksian dan kredibilitas pernyataan. 4. Memberikan keterangan ahli di pengadilan. Ada yang memaknai lebih sempit, hanya psikologi di pengadilan, tapi banyak juga yang memaknai luas sampai ke penelitian tentang saksi, memori, keputusan hakim, dan pencegahan kejahatan. Lalu bagaimana bidang ini berkembang? Mari kita lihat singkatnya. Secara psikologis, psikologi forensik berakar dari penelitian awal tentang kesaksian saksi dan memori di akhir abad ke-19. James Cattell meneliti seberapa akurat orang mengingat peristiwa sehari-hari dan menemukan bahwa kepercayaan diri saksi tidak selalu sejalan dengan akurasi ingatannya. Tokoh lain seperti Alfred Binet dan Hugo Muntersberg juga tertarik pada bagaimana pertanyaan yang menyesatkan dapat merusak akurasi kesaksian. Dari sini, minat psikologi terhadap proses hukum meningkat, hingga akhirnya muncul peran psikolog sebagai saksi ahli, asesor, dan konsultan dalam kasus pidana dan perdata. Setelah tahu definisi dan sejarah, kita masuk ke peran nyata psikologi dalam sistem peradilan pidana. Dalam sistem peradilan pidana, psikologi hadir di banyak titik. Di tahap penyelidikan, psikologi membantu dalam teknik wawancara, analisis perilaku, dan kadang profiling pelaku. Di tahap persidangan, psikologi menilai kompetensi terdakwa, menjelaskan hasil asesmen, dan memberi keterangan ahli. Di tahap pemidanaan dan rehabilitasi, psikolog terlibat dalam program terapi, asesmen resiko residivisme, dan perencanaan intervensi. Untuk menjelaskan mengapa seorang melakukan kejahatan, psikolog menggunakan teori belajar sosial,
teori kognitif, dan psikodinamik yang melihat kejahatan sebagai hasil interaksi faktor individu dan lingkungan. Salah satu tugas penting psikolog forensik adalah menilai kondisi psikologis pelaku, terutama ketika ada dugaan gangguan jiwa. Itu membawa kita ke topik berikutnya. Psikopatologi dalam konteks hukum berarti mengkaji gangguan mental yang relevan dengan kemampuan seorang bertanggung jawab secara pidana. Gangguan sering dibahas antara lain skizofrenia, gangguan bipolar, berkepribadian antisosial, dan gangguan penggunaan zat. Pertanyaan utamanya, apakah pelaku memahami sifat perbuatannya? Apakah ia mengetahui bahwa perbuatannya salah menurut hukum? Apakah ia dapat mengendalikan diri pada saat kejadian? Jawaban dari asesmen psikolog dapat mempengaruhi apakah pembelaan gangguan jiwa diajukan, apakah pelaku perlu dirawat di fasilitas forensik, dan bagaimana bentuk hukuman atau rehabilitasi yang tepat. Tapi, gangguan jiwa bukan satu-satunya penjelasan. Kita juga perlu memahami kejahatan dari sisi teori perilaku dan unsur-unsur kejahatan dalam hukum. Psikologi kriminal menggunakan beberapa teori untuk menjelaskan kejahatan. Teori belajar sosial, kejahatan dipelajari melalui observasi dan penguatan, misalnya meniru perilaku kekerasan yang dianggap berhasil di lingkungan. Teori kognitif menyoroti distorsi pikiran dan pembenaran moral, seperti pelaku merasa tindakannya wajar atau korban pantas menerima. Dari sisi hukum, kejahatan dianalisis sebagai segi empat: pelaku, korban, perbuatan, dan niat atau unsur batin. Psikologi melihat bagaimana keempat unsur ini saling berkaitan, misalnya motif pelaku, kerentanan korban, situasi peristiwa, dan cara pelaku memaknai tindakannya. Salah satu aplikasi langsung dari teori pelaku ini terlihat jelas dalam criminal profiling yang akan kita bahas. Criminal profiling adalah upaya menyusun gambaran karakteristik pelaku berdasarkan pola kejahatan yang tampak. Profiler menganalisis modus operandi, signature atau ciri khas pelaku, pola pemilihan korban, serta lokasi dan waktu kejadian. Tujuannya bukan untuk meramal dengan pasti, tapi memberi gambaran yang membantu penyidik mengarahkan pencarian pelaku. Literatur seperti Profiling Violent Crimes oleh Holmes and Holmes dan karya Kosis tentang criminal profiling menjelaskan bagaimana profiling yang baik harus berbasis data dan menghindari stereotip. Setelah berbicara tentang penyidikan dan profiling, kita geser ke proses yang sangat krusial: wawancara, interogasi, dan risiko pengakuan palsu. Wawancara forensik yang baik berorientasi pada pengumpulan informasi secara non-sugestif, menghormati hak orang yang diperiksa, dan meminimalkan tekanan yang tidak perlu. Di sisi lain, interogasi yang terlalu keras, panjang, dan manipulatif dapat memicu false confession, yaitu pengakuan palsu terhadap kejahatan yang sebenarnya tidak dilakukan. Penelitian tentang false confession menunjukkan bahwa faktor seperti kelelahan, kerentanan psikologis, tekanan situasional, dan teknik interogasi tertentu dapat membuat orang menyerah dan mengaku demi mengakhiri situasi. Statement analisis digunakan untuk menilai isi dan struktur pernyataan, seberapa konsisten, kaya detail, dan logis narasi yang diberikan. Selain pelaku, sistem hukum juga sangat bergantung pada saksi, serta harus menangani kasus anak dan korban. Itu yang kita lihat di bagian berikut. Kesaksian saksi sering dianggap sangat kuat, tetapi penelitian menunjukkan ingatan saksi dipengaruhi stres, waktu berlalu, sugesti, dan berbagai bias memori. Saksi bisa tampak sangat yakin namun tetap salah, sehingga psikolog mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi kredibilitas kesaksian. Pada kasus anak berhadapan dengan hukum, pendekatan psikologi forensik menekankan aspek perkembangan dan rehabilitasi, bukan sekedar hukuman. Anak dan remaja memiliki kapasitas berpikir dan mengontrol emosi yang berbeda dari orang dewasa, sehingga program seperti konseling, pendidikan, dan reintegrasi sosial menjadi penting. Dari sisi viktimologi, psikologi mempelajari dampak psikologis kejahatan terhadap korban, misalnya trauma, kecemasan, dan perubahan kepercayaan kepada orang lain, serta
merancang pendampingan psikologis agar korban bisa pulih. Semua yang kita bahas tadi, pelaku, korban, saksi, anak, gangguan jiwa, profiling, sebenarnya terhubung dalam satu kerangka besar. Itu yang kita simpulkan di bagian akhir. Analisis kasus forensik yang komprehensif menggabungkan 3 hal: psikologi kriminal untuk memahami motif dan perilaku, psikopatologi untuk menilai gangguan mental dan kapasitas kendali diri, sistem hukum untuk menentukan tanggung jawab dan bentuk penanganan. Psikologi forensik membantu menjawab mengapa kejahatan terjadi, sejauh mana pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban, dan intervensi apa yang paling tepat, apakah hukuman, rehabilitasi, atau kombinasi keduanya. Dalam menjalankan peran ini, psikolog terikat kode etik, harus objektif, menjaga kerahasiaan sejauh diizinkan hukum, tidak memihak, dan tidak melampaui batas kompetensi saat memberikan keterangan sebagai saksi ahli. Dengan begitu, psikologi forensik tidak hanya membantu menegakkan hukum, tetapi juga memperkuat keadilan yang lebih manusiawi. Sebagai penutup, kita bisa melihat bahwa psikologi forensik bukan sekedar teori, tetapi praktik nyata yang menyentuh kasus-kasus nyata di pengadilan, penjara, dan lembaga sosial. Ia membantu menghindari salah vonis, melindungi korban, memberi perlakuan yang lebih tepat bagi pelaku, dan memperbaiki sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Semoga setelah ini kita bahas melihat berita kriminal bukan hanya dari sisi sensasi, tetapi juga dari sisi psikologis dan etis yang menyertainya. Terima kasih.